bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh-Mu di tengah-tengah kami mewahyukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menerobosi setiap akan kehidupan masing-masing kami. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar, merendahkan diri kami, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh masuk, mengubahkan akan kehidupan kami, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal daripada Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan, merupakan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Oke. Ini kali yang pertama saya bicara di tahun ini, karena minggu pertama suddenly ada Pastor Jonathan Patiasina yang bisa mengisi, jadi buru-buru saya minta beliau dulu untuk mengisi. Ya, but it's okay. Kita sepanjang tahun ini, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan adalah about growing, tentang pertumbuhan. Saya berdoa supaya di tahun ini kita semua bertumbuh dalam kehidupan kita, bertumbuh dalam kasih kita, bertumbuh dalam keluarga, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Oke. Saya mau bicara tentang syarat pertumbuhan pada pagi hari ini. Ya. Kalau saudara ingat ketika pandemi kemarin, tiba-tiba ada banyak hobi baru yang bermunculan, ya kan? Ada yang tiba-tiba hobi sepeda, harga sepeda itu bisa digoreng sampai tinggi banget ya. Saya juga ikut-ikutan beli sepeda, kagak sampai 1 tahun saya jual lagi. Ya. Emang saya nggak cocok naik sepeda ya. Katanya nanti malah kayak beruang sirkus naik sepeda. Ya. Ada banyak hobi-hobi baru yang bermunculan. Salah satu hobi baru itu adalah banyak orang yang senang tiba-tiba piara tanaman. Nah, istri saya salah satunya yang tiba-tiba beliin tanaman. Terus saya tuh bilang sama dia, kenapa nggak pakai tanaman plastik aja ya, kan hijau juga, kagak usah repot-repot, kagak perlu dibawa ke teras, kagak perlu disiramin. Orang mau yang repot loh, tapi kan mau sesuatu yang hidup. Ya. Kalau saudara pencinta hewan, anjing atau kucing, coba kalau ada orang bilang, ngapain sih repot-repot piara anjing ya, kalau pesta kuli kan anjingnya banyak ya. Kalau saya bilang sama Kak Rici, Kak ngapain Kak repot-repot piara anjing Kak? Ntar bisa bulunya rontok, ntar bisa sakit, pakai aja boneka anjing. Sama kan, ada bulunya, bentuknya juga sama, tapi kita akan lebih memilih repot, it's okay. Kita nurture sesuatu asal dia hidup. Maka saya mau beritahu gini, kenapa Tuhan tidak ciptakan robot aja? Kenapa Tuhan lebih memilih menciptakan saudara dan saya? Tuhan memilih manusia di mana manusia satu-satunya makhluk yang dihembuskan nafas kehidupan, punya roh Allah, punya kehendak bebas, punya pilihan-pilihan sampai manusia jatuh ke dalam dosa dan bikin repot semuanya, ya kan? Tapi Tuhan tetap memilih menciptakan manusia yang punya kehendak bebas daripada menciptakan robot yang tidak punya kehendak bebas. Tuhan tetap memilih untuk saudara dan saya ada di dunia ini, sekalipun kita suka bandel, suka keras kepala, suka nyebelin. Tapi Tuhan tetap memilih untuk kita ada di dunia ini. Kenapa? Tuhan mau sesuatu yang hidup. Nah, maka syarat pertumbuhan yang pertama adalah kehidupan. Hanya yang hidup yang bisa di-nurture. Hanya yang hidup yang bisa bertumbuh. Segala sesuatu yang tidak hidup tidak bisa bertumbuh. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya itu seperti dalam tanda petik. Saya tidak tahu harus gunakan kata apa, tapi saya pinjam dulu istilah ini. Ya, rohnya itu rusak. Ya. Kalau saya katakan rohnya mati, tidak tepat juga. Karena roh kita berasal dari Allah, itu abadi, kekal adanya. Mau sampai kapanpun roh kita akan tetap ada, saudara ya. Tapi rohnya kita tuh rusak. Nah, setelah itu coba kita lihat Yehezkiel 11 ayat 19.
Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Coba kita lihat. Ini kan konteksnya, Yehezkiel ketika menulis ini, Israel sedang dalam pembuangan. Israel sedang dihukum Tuhan karena kejahatan mereka, karena kedegilan mereka. Mereka ada dalam pembuangan karena pemberontakan mereka. Mereka kemudian menyembah berhala, jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata kepada Yehezkiel, aku akan memberikan mereka apa? Hati yang lain. Dan apa? Roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini adalah gambaran kehidupan kita yang lama, saudara. Itu sebabnya untuk seseorang bisa bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam segala hal ke dalam keserupaan, harus ada yang namanya kehidupan. Makanya dalam kekristenan kita kenal yang namanya istilah ini, lahir baru. Kelahiran kembali. Itu kan yang ditanya sama Nikodemus, yang orang pintar itu tanya, bagaimana bisa? Aku udah tua bangka gini, gimana bisa dilahirkan kembali? Tapi memang syarat untuk seseorang, ya, syarat untuk seseorang bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, dia harus lahir baru. Nah, kalau dalam bahasa perjanjian lama ini, saya pinjam istilah ini, Tuhan harus berikan roh yang baru kepada kita. Nah, salah satu tanda seseorang yang lahir baru, ya, yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan adalah dia pasti mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Baptisan itu bukan soal ritual seremoninya, bukan. Tapi itu tanda bahwa seseorang mau memberikan hidup untuk Kristus. Dia mau mati bersama-sama dengan Kristus dan memulai sebuah kehidupan yang baru. Nah, secara supranatural Tuhan memberikan roh yang baru dan hati yang lain. Nah, makanya saya harus mengencourage setiap saudara. Kenapa saya harus ngomongin ini? Sebab ini nih capital awalnya dulu. Ini nih modal utamanya dulu. Saya ketemu banyak orang Kristen, senang sih datang ke gereja, mau sih datang ke gereja, tapi tidak pernah mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak mau dibaptis. Dan saya harus beritahu bahwa baptisan itu bukan soal seremonialnya. Ada orang yang berpikir, udahlah kagak usahlah baptis-baptis. Aku gini aja, aku juga ke gereja kok tiap minggu. Tapi kalau saudara betul-betul menyerahkan diri untuk Tuhan, kita pasti menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Yesus pun dibaptis. Baptisan adalah sebuah bukti bahwa kita serius mau mati bersama Kristus dan memulai sebuah kehidupan yang baru. Nah, maka Tuhan memberikan roh yang baru. Ini memang tidak terlihat, tapi saya percaya ini yang terjadi di alam rohani. Percayalah, kita tidak hanya hidup di alam jasmani. Apa yang terjadi di alam jasmani hanyalah cerminan apa yang ada di alam rohani. Nah, jadi saya harus encourage saudara. Kalau ada di sini Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menyerahkan diri untuk dibaptis, atau berpikir ya aku pokoknya datang ke gereja deh, aku kagak perlu dibaptis juga kagak apa-apa. Kalau saudara mau meresponi panggilan Tuhan itu, saudara harus menyerahkan diri dibaptis. Ini adalah syarat kapital utama, modal utama untuk yang namanya pertumbuhan. Tanpa hal ini kita tidak bisa bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan harus berikan dulu roh yang baru. Nah, setelah Tuhan kasih modal awal, ya, ada juga Alkitab berkata, Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang berikan pertumbuhan. Ada juga dalam kitab Injil, bagaimana sebuah pohon bertumbuh itu nggak ada yang tahu. Orang hanya tanam di malam hari, dia tidur, besok pagi tiba-tiba sudah mulai bertumbuh. Memang betul dalam hidup ini Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi Tuhan kasih capital awal, Tuhan kasih roh yang baru, Tuhan juga kasih pertumbuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak menciptakan robot. Tetap ada bagian kita yang harus dimainkan. Apa yang harus dimainkan dari kita? Yang harus dimainkan dari kita adalah kita perlu menyediakan tanah hati kita. Supaya
apa yang Tuhan berikan itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita akan buka Alkitab kita, Lukas pasal 8 ayat yang kelima. Ini perumpamaan yang sangat terkenal, sedikitnya ada 4 model tanah hati ya yang dicatat Alkitab. Ini perumpamaan sangat terkenal, saudara pasti juga udah sering dengar, tapi tidak ada salahnya untuk kita belajar lagi akan hal ini. Saudara kalau nanti baca di rumah yang lengkap ya, saudara akan menemukan bahwa benih yang ditabur itu semuanya sama. Ini enggak ada benih grade A, benih grade B, benih grade C, enggak, semuanya sama persis. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Kenapa outcome-nya bisa berbeda-beda? Rupanya persoalan ada pada tanah hati. Persoalan ada pada tanah hati. Ini hilang-hilang ya? Atau pakai pegang aja saya? Cek, aman? Aman? Oke. Persoalan ada pada tanah hati. Bukan pada benihnya. Makanya jangan aneh. Ada orang bisa nyanyi lagu yang sama, datang ke gereja yang sama, dengar khotbah yang sama, outcome-nya bisa beda. Karena memang persoalannya bukan musik apa yang dimainkan. Persoalannya bukan posisi duduk di mana. Oh, kalau yang duduknya di sebelah kiri pasti lebih rohani. Kalau kanan kurang rohani. Kan bukan begitu. Bukan itu persoalannya. Persoalan ada pada tanah hati model apa yang kita sediakan untuk Tuhan. Nah, di sini dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, ini pinggir jalan, saudara jangan bayangkan ini trotoar. Itu di Indonesia, ya kita pikirkan itu trotoar. Itu bukan trotoar. Nah, jadi ada terjemahan bahasa Inggris yang berkata itu pathway. Pathway itu jadi tempat untuk jalan. Nah, saudara bayangkan kalau ada sebidang tanah yang besar, ya, tanah pertanian atau sawah gitu, ya. Ketika petani mau menaburkan benih untuk menanam, dia kan menaburkannya kan random kan, bukannya satu-satu, tapi kan ini ditaburkan. Perumpamaan orang yang menaburkan benih. Nah, supaya bisa seluruh bidang tanah itu ditaburi, maka petani itu harus membuat jalan. Jadi pasti ada 1 jalur atau 2 jalur yang dia harus korbankan. Korbankannya gimana? Dia injak setiap hari, ketika dia lewat, dia mau melakukan maintenance, dia mau menabur benih, dia akan lewat di jejak jalan yang sama. Itu namanya pathway. Soalnya kalau setiap hari dia injak semuanya, maka akan rusak semua ladangnya kan. Jadi dia harus berjalan di jejak yang sama. Di jejak yang sama ini, yang memang dia sengaja bikin untuk jalan, itu pasti menjadi keras, pasti dong. Ya. Sedangkan ketika menabur benih itu kan random, saudara. Pasti ada benih yang jatuh di pathway ini, yang jatuh di jejak jalan ini. Nah ini loh, yang Tuhan Yesus maksudkan jatuh di pinggir jalan. Diinjak, ya. Karena memang itu tempat jalan. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Coba lihat penjelasannya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Oh iya, namanya juga jatuh di tempat yang keras. Kenapa burung bisa makan sampai habis? Benih itu tidak pernah bisa masuk ke dalam tanah. Tanah itu yang setiap hari dibuat pathway, yang dibuat jalan itu, tanah itu menjadi keras. Jadi kalau benih jatuh ke situ, benihnya pun tidak akan bisa menyerap, tidak akan bisa masuk ke dalam tanah. Dan hanya burung yang akan memakannya sampai habis. Jadi ada orang yang punya model tanah hati yang pertama ini, tanah hati yang keras, sangat resistance, sangat menolak. Sampai firman tidak bisa masuk. Jadi ingat, boleh datang di gereja yang sama, dengar lagu yang sama, dengar firman yang sama, tapi masalahnya ada resistance yang begitu kuat, sampai firman itu tidak bisa masuk. Nah, kekerasan hati ini bisa timbul karena beberapa hal. Yang pertama, yang paling banyak, pride, kesombongan.
Kesombongan ini dosa yang paling bahaya, saudara. Kenapa? Dengar begini, tidak ada orang yang sadar kalau dirinya sombong. Percayalah. Semua orang sombong tidak sadar dirinya sombong. Nggak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Nggak ada. Semua orang yang lagi sombong itu tidak sadar loh dirinya sombong. Serius. Tidak sadar sama sekali. Pride ini bicara juga sebuah sistem berpikir yang berpikir bahwa aku hebat. Semua ini karena aku. Dia tidak bisa menyadari bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Padahal kalau kita mau jujur dalam hidup ini ya, kita bisa nafas saja tuh anugerah Tuhan. Sayang orang baru sadar tuh kalau udah di ruang ICU itu masalahnya. Kalau udah di ruang ICU baru sadar, oh ya hidup ini anugerah Tuhan nih. Kalau enggak kagak sadar. Nah, saya cepat aja ya, karena keterbatasan waktu kita juga. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar di sini. Tapi gini, lawan dari kesombongan itu apa? Secara cepat aja. Lawan dari kesombongan apa? Rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati apa, Pak? Singkatnya. Loh, kok bingung? Oke, dengar baik ini. Rendah hati itu, menurut pemahaman saya, itu just a result. Rendah hati adalah sebuah produk. Rendah hati itu bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan menurut saya. Itu hanya outcome, itu hanya produk. Ya. Orang bukan kalau lewat jalannya bongkok-bongkok bisa tiba-tiba dibilang rendah hati. Oh enggak. Itu kerendahan hati yang dibuat-buat. Ya. Bukannya saudara tidak boleh, kalau salaman membungkukkan badan dan lain sebagainya, boleh aja. Tapi bukan itu kerendahan hati. Kerendahan hati, rendah hati itu hanya produk. Produk dari apa? Orang yang bisa menghasilkan produk rendah hati dalam dirinya adalah orang yang berhasil merendahkan diri. Bukan rendah diri, merendahkan diri. Rendah diri itu beda sama merendahkan diri. Ya, saya pernah bahas ini, saya ulangi lagi secara cepat. Rendah diri itu nggak tahu posisinya di mana. Dia hanya tahu aku ini cacing kremi, remahan, rengginang, debu tanah yang diinjak-injak. Aku tidak berharga, aku tidak layak. Udah. Itu rendah diri. Dia tidak tahu posisinya. Kalau merendahkan diri, itu mengikuti teladan Kristus. Di mana Filipi 2 berkata, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Lihat, orang yang rendah diri tidak tahu posisi dirinya. Dia selalu melihat posisinya di bawah. Nah, orang yang pride, yang sombong selalu melihat posisinya di atas. Nah, itu kan bedanya kan? Orang yang pride selalu melihat posisinya di atas, selalu melihat dirinya lebih dari orang lain. Kalau orang rendah diri melihat dirinya cacing kremi, orang sombong melihat orang lain cacing kremi. Kan gitu. Loh iya. Nah, tapi kalau merendahkan diri itu gini. Seperti Tuhan, dia tahu dalam kesetaraan dengan Allah, tapi dia ambil rupa seorang hamba. Dia memutuskan untuk mengambil tempat di paling bawah. Hamba itu dulos itu keset. Ada yang taruh keset di atas meja, itu taplak, bukan keset. Orang taruh keset, semua juga di bawah. Kenapa Yesus memutuskan mengambil jalan itu? Sebab hanya dengan cara itu, Tuhan bisa melayani. Hanya orang yang memposisikan dirinya di bawah yang bisa melayani. Nah, that's why orang yang belajar merendahkan diri. Nah, ini merendahkan diri itu bisa dilatih. Rendah hati itu produk. Merendahkan diri itu bisa dilatih. Makanya berkali-kali ketika murid-muridnya bertengkar, ya, siapa yang dapat tempat paling utama? Tuhan cuma bilang, melayani. Ya kan? Melayani. Hal ini bisa dilatih, saudara. Ketika kita mau mengambil tempat di bawah, baru kita bisa melayani. Nah, tesnya gimana? Nah, selalu saya bilang gini. Kalau ada yang masih suka tersinggung, siapa yang masih suka tersinggung? Namanya manusia, kita masih bisa tersinggung. But I'm serious. Ketika
saya sadar saya merasa tersinggung, selalu saya akan berkata sama diri saya sendiri, berarti saya kurang merendahkan diri. Beres. Saya percaya kualitas kekristenan yang benar itu tidak boleh yang namanya tersinggung. Tidak peduli alasannya apapun. Maka saudara tidak akan temukan dalam Alkitab, Yesus berkata, maka tersinggunglah Yesus. Nggak ada. Dia mau direndahkan gimana pun dia tidak akan tersinggung. Sebab dia sudah mengambil tempat paling bawah. Orang kalau udah ambil di bawah, orang kenapa tersinggung sih? Merasa direndahkan. Kenapa kita masih bisa merasa direndahkan? Simple kan. Kita ambil tempatnya kurang bawah gitu aja. Kalau kita udah ambil tempat paling bawah, tidak ada orang yang bisa merendahkan kita lagi. Ya orang gua udah di paling bawah kok. Maka itu adalah tes yang paling gampang. Kalau saudara direndahkan, saudara dianggap gak penting, tapi saudara tetap bisa tidak tersinggung. Dengar baik, rendah hati itu hanya outcome, pasti keluar dari dalam hidupmu. Nah, dengan cepat. Orang hatinya bisa keras, yang kedua, ketakutan. Ada orang yang ini takut, itu takut ya kan. Ini takut, itu takut. Tapi yang paling ajaib orang Kristen itu, takut setan, gak takut sama Tuhan. Itu keajaiban dunia ke-8 kayaknya. Ya. Takut setan, gak takut sama Tuhan. Nginep di hotel angker takut. Bikin dosa dia gak takut. Wah buset. Ya. Oke, itu ketakutan. Tapi ada yang ketiga yang bisa membuat hati kita keras. Begitu resisten, kita gak bisa reseptif sama firman Tuhan. Yaitu kepahitan, bitterness. Hati-hati dengan kepahitan. Ya, hati-hati dengan kepahitan. Alkitab bilang kepahitan itu menimbulkan huru-hara. Kepahitan itu mencemarkan. Bukan hanya Anda sendiri yang tercemar. Kalau orang yang kepahitan pasti akan mencemarkan orang di sekelilingnya. Coba lihat. Kalau orang yang keluar dari mulutnya semua hal-hal yang pahit, sudah pasti dia punya kepahitan. Mata air yang pahit hanya akan memancarkan air yang pahit juga. Itu udah pasti. Saudara pernah ketemu orang yang kalau ngomong negatif terus kayaknya pahit banget hidupnya. Sama pasangan hidup pahit, sama anak pahit, sama saudara pahit, semuanya pahit. Makanya orang yang kepahitan itu bukan hanya mencemarkan dirinya sendiri. Dia mencemarkan semua orang di sekitarnya. Be careful. Lebih baik saudara jangan dengar kalau orang-orang yang kepahitan sedang bicara. Percayalah. Sebab hanya ada air-air yang pahit yang mau ditransferkan dalam hidup kita. Ada jenis tanah yang kedua secara cepat. Selanjutnya, ayatnya kita lihat. Oh sorry, jenis tanah yang pertama tadi, saya selesaikan sedikit lagi. Tanah yang udah dijadikan pathway yang keras itu, bagaimana supaya bisa ditanam lagi? How? Gimana caranya? Harus diturunkan hujan badai. Iya kan? Supaya tanah yang udah keras itu bisa lembek lagi. Lebih baik, jangan keraskan hati kita. Tunggu sampai hujan badai dari Tuhan datang, baru kita mau lembek lagi. Jangan ya. Oke, next. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering. Karena tidak mendapat air. Nah ini, tanah berbatu-batu. Tekstur tanah di Israel itu ada sebagian tanah yang kelihatannya tanah, tapi tanahnya itu cuma sedikit, lalu kemudian batu-batu. Itu yang Tuhan maksud tanah yang berbatu-batu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, seneng sih. Seneng tuh. Tetapi mereka tidak berakar. Percaya sebentar doang, dalam masa pencobaan mereka murtad. Jenis ini juga paling banyak. Ya. Dengar firman seneng. Tapi tidak pernah berubah. Touch but not transform. Tadi ada lagu terakhir kan, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Tersentuh, tapi tidak pernah membiarkan firman Tuhan mempenetrasi hidupnya. Hanya tersentuh doang. Maka saudara nggak aneh kalau dulu tahun 90-an
Tahun 2000 awal, musim-musim KKR, di mana-mana bikin KKR, orang bisa nangis-nangis maju ke depan, didoakan, wah kayaknya udah berubah nih. Enggak, 1 minggu balik lagi. Firman Tuhan tidak pernah mempenetrasi sampai ke dalam. Tidak pernah mengizinkan firman Tuhan masuk sampai ke dalam. Punya kekerasan-kekerasan dalam hati. Makanya kita harus berakar kuat. Ya, saya pernah cerita ini, pohon bambu Cina. Kalau pohon bambu Cina itu, ya, orang nanam pohon bambu Cina banyak yang frustasi. Kenapa? 5 tahun pertama tingginya tuh cuman puluhan senti. Orang udah males, buset deh, gue tanam tiap hari, gue siram tiap hari, tinggi cuman puluhan senti. Tapi ada saatnya setelah itu, dia tiba-tiba tinggi bisa sampai bermeter-meter ke atas. Setelah 5 tahun itu. Dan ketika dia udah naik ke atas, dia menjadi begitu kokoh, ada badai apapun, tidak bisa merobohkan itu. Pertanyaannya, waktu 0 sampai 5 tahun itu, apakah dia nggak bertumbuh? Dia bertumbuh, cuman kita tidak bisa lihat. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita lakukan. We just need consistency. Kita hanya perlu persisten, kita hanya perlu konsisten. Mungkin saudara bilang sama saya, Pastor, saya baca Alkitab tiap hari, saya doa tiap hari, gini-gini aja. Enggak, percayalah, tidak gini-gini saja. Ada sebuah akar firman Tuhan yang mempenetrasi, yang menerobosi kehidupan saudara tanpa saudara sadar. Nanti saudara baru tahu, ketika ada badai datang, akan berbeda antara orang yang berakar, yang firman Tuhan mempenetrasi kehidupannya, atau yang tidak. Itu akan sangat berbeda sekali. Kalau dalam keadaan normal itu belum kelihatan. Terhadap pasangan hidup, semua itu juga sama. Nanti akan terlihat apakah firman itu sudah mempenetrasi masuk ke dalam atau belum. Ingat ya, kalau cuma bilang, aduh khotbahnya bagus, aduh saya tersentuh, siapapun bisa begitu. Tapi untuk bisa sampai transform, bukan cuma touch, itu perlu ada firman yang mempenetrasi. Dan itu perlu yang namanya apa? Konsistensi. Kita suka hal-hal yang ekstravagansa. Kita suka hal-hal yang kelihatannya cepat. Tapi tidak begitu. Kalau firman mau berakar, mungkin seperti tidak terjadi sesuatu. Tapi saudara lakukan terus. Saudara lakukan terus. Saudara lakukan terus. Nanti akan kelihatan buahnya. Ketika badai itu datang. Next. Ada jenis yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Nah, semak duri di sini tuh weeds. Ya. Weeds ini bukan ganja, tapi tanaman liar. Yang jatuh di semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ini tanahnya sih normal, saudara ya. Tanahnya bisa dipenetrasi sampai ke dalam. Tapi masalahnya ya, rumput-rumput liar dalam kehidupannya nggak pernah dicabutin. Kalau saudara yang senang berkebun, saudara akan tahu rumput liar itu duri yang sangat tajam. Kalau kita cabut dengan tangan terbuka, tangan kita pasti berdarah. Tapi masalahnya kalau ini tidak dicabut, tanaman apapun yang saudara tanam, kemudian kalau di sampingnya ada banyak rumput berduri itu muncul, dia akan mencekik tanaman kita. Selesai. Tanaman yang harusnya kita harapkan untuk tumbuh di kebun kita akan dicekik mati sama tanaman berduri itu. Itu juga sama, ini nih gambaran iman orang percaya. Ya. Ke gereja, firman Tuhan sebenarnya cukup berakar, tapi tidak ada ini kedisiplinan. Nah, dalam hidup ini ada semak duri yang bisa menghimpit. Itu yang dikatakan Alkitab apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ya. Khawatir, ya saudara sudah tahu lah tentang apa itu khawatir ya.
Manusia bisa khawatir, tapi khawatir tidak boleh menguasai akan kehidupan kita. Ya. Yang namanya kita hidup di bumi, kita bisa khawatir. Ya. Tapi kata Alkitab, jangan khawatir seperti apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kekayaan, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu menjadi tujuan, kekayaan itu menjadi nilai diri, terus kita mulai melabel orang dari uang, kita mulai menakar orang dari uang, hati-hati. Kekayaan mulai jadi tujuan, kekayaan mulai jadi kebanggaan, kekayaan mulai jadi alat untuk mendominasi orang lain. Hati-hati dengan hal itu. Itu bisa menjadi rumput duri dalam hidup kita, yang akan dengan segera mencekik akan iman kita, akhirnya mati juga. Kenikmatan hidup. Emang Tuhan mau kita susah terus? Nah, kenikmatan hidup tuh gini. Dalam bahasa Yunaninya hedone bios, itu kata yang dipakai. Hedone bios. Ada dua kata hidup dalam Alkitab, ada bios, ada zoe. Bios itu hidup yang daging ini, hidup yang secara fisik. Dari kata bios kan kita kenal kata biologi. Makanya di sini tidak digunakan hedone zoe, enggak, tapi hedone bios. Adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita cari untuk daging kita. Itu yang berbahaya. Kalau ini tidak didisiplin dalam hidup kita, saudara ya, kalau ini tidak didisiplin, itu akan menjadi semak duri yang akan kemudian mencekik iman kita. Kita bisa rajin ke gereja, kita bisa berakar ke dalam sama firman, tapi percayalah, kalau hal-hal ini tidak kita perhatikan, ini akan berbahaya. Sebab gini, kalau sampai ada semak duri, itu tanda kelalaian. Ya kan? Kalau sampai di taman, di sebuah taman ada semak duri, itu kan tanda kelalaian karena dia tidak pernah mencabut. Semak duri itu pasti tumbuh, tapi kita cabut nggak? Begitu ada cabut. Kita masih manusia daging, kita hidup di bumi, semak duri itu pasti timbul dalam hidup saudara dan saya. Tapi persoalannya kita cabut atau enggak? Atau kita biarkan dia sampai tinggi gede, kemudian dia akan mencekik iman kita, dan selesai. Enggak, dari kecil harus dicabut. Nah, ini tidak ada cara lain. Selain saudara harus punya waktu kontemplasi dengan Tuhan, terus berkaca sama diri sendiri. Itulah hebatnya Daud. Daud dalam Mazmurnya yang digubah sama lagu ya. Ujilah aku Tuhan. Itu satu-satunya cara untuk kita melihat semak duri dalam hidup kita. Kalau kita punya waktu kontemplasi sama Tuhan setiap hari, kita bisa melihat diri kita dengan sangat jelas, dengan sangat clear. Maka saya percaya, semak duri tidak akan pernah bisa tumbuh lebat dan mencekik akan iman kita. Tapi kalau kita tidak pernah kontemplasi dengan Tuhan, kita tidak pernah berkaca, kita tidak pernah punya waktu yang sangat teduh untuk melihat, untuk mengizinkan Tuhan meneropong keadaan batin kita, itu sangat berbahaya. Adanya semak duri adalah tanda kelalaian. Ya. Jadi kita bisa rajin pelayanan, kita bisa lakukan apapun, tapi di saat yang sama semak duri itu bisa tumbuh. Tunggu waktunya, dia bisa mencekik akan kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, ini yang diharapkan. Sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, ini tidak perlu dijelaskan, saudara sudah tahu bahwa ini adalah orang yang kooperatif dengan Tuhan. Ya, mendengar, menyimpan, melakukan, taat, lalu berbuah. Jadi Tuhan kasih kapital utama, tapi kita harus menyediakan tanah hati. Pertanyaannya, tanah hati model apa yang kita sediakan supaya benih firman Tuhan itu bisa berbuah 100 kali lipat ganda. Ya. Oke, hal yang ketiga, ya. Nahem boleh main keyboard aja depan, kita udah mau selesai. Ya. Meninggalkan kekanak-kanakan. Oke. Syarat pertumbuhan adalah kita mau meninggalkan kekanak-kanakan. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika apa? Aku kanak-kanak,
Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Nah ini garis bawahi. Aku apa? Meninggalkan. Kekanak-kanakan harus ditinggalkan. Kekanak-kanakan tidak bisa pergi dengan sendirinya. Kita harus keluar dari kekanak-kanakan. Kita harus memutuskan untuk meninggalkan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan ini bukan bicara usia. Selalu saya bilang. Jadi pendiri gerakan Christian Men's Network, kalau di Indonesia Pria Sejati, itu kan pendirinya adalah almarhum Dr. Edwin Louis Cole. Dia yang pertama kali tulis bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Entah kenapa di Indonesia iklan rokok duluan yang pakai tagline itu. Iya kan? Dulu itu ada di Jalan Sudirman kan, gede-gede kan. Saya pas lihat tuh, buset nih kok iklan rokok yang pakai. Saya baca ini di buku Keserupaan dengan Kristus. Itu tulisan akhir tahun 80-an. Tapi rokok lebih cepat dari gereja pakai itu. Oke. Oh iya benar. Menjadi tua itu pasti. Jadi dewasa itu pilihan. Ya kan? Makanya orang diam di kamar, makan Indomie, main game tiap hari. Jadi tua juga kok pasti. Tapi tidak jaminan dewasa kan. Banyak orang yang usianya tua, tapi tidak dewasa. Kenapa? Tidak pernah meninggalkan kekanak-kanakan. Sebab kekanak-kanakan itu harus ditinggalkan. Itu tidak bisa pergi dengan sendirinya. Kita harus decide, kita harus memutuskan untuk meninggalkan kekanak-kanakan itu. Dari ayat yang kita baca ini, saudara bisa lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Kalau kita mau tahu apakah kita sudah meninggalkan kekanak-kanakan atau belum, kita renungkan proses kehidupan kita. Anak-anak itu selalu punya ciri itu begini. Merasa, bertindak, berpikir. Itu anak-anak. Apa yang dia rasakan, dia akan bertindak langsung. Mikirnya belakangan. Itu anak-anak. Kan ada yang bawa anak-anak ke mall, tiba-tiba minta beli mainan. Begitu dia rasa dia kepengen, dia bilang, aku mau, mah. Kalau nggak dikasih, dia bisa bertindak langsung. Ya kan ada yang nangis, jerit-jerit, dan sebagainya. Nanti udah disiplin, udah dihukum, baru mikirnya belakangan. Oh ya, aku harusnya tidak boleh gitu. Kalau orang dewasa, punya proses berpikir yang lain, atau proses kehidupan yang lain. Berpikir dulu, bertindak, baru terakhir merasakan buah. Coba dalam hidup kita yang mana? Kita merasa, bertindak, berpikir, atau berpikir, bertindak, merasakan. Mungkin kita ada dalam situasi hidup yang sulit. Kita merasakan sebuah kesulitan. Apakah kita bertindak langsung, kita langsung komplain sama Tuhan, Tuhan kok ini begini, kok ini begitu? Atau apa yang kita lakukan? Nah, makanya begini. Saudara harus tahu gini. Kekristenan tidak tumbuh dari perasaan. Kekristenan bertumbuh dari pemahaman. Saya ulang lagi. Kekristenan tidak bertumbuh dari perasaan. Jangan seneng kalau jadi orang Kristen hanya bermain di area perasaan. Bukannya perasaan gak penting loh. Anak-anak itu selalu main di perasaan. Makanya ini saya percaya kita semua pelayan Tuhan. Saya sering bilang sama pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan gak boleh baper. Kalau masih bawa perasaan, kalau masih baper, kita nggak akan bisa melayani Tuhan. Asli nggak bisa. Anak-anak itu selalu main di area perasaan. Kekristenan tidak bertumbuh karena perasaan. Percayalah. Tapi bertumbuh karena pemahaman. Bertumbuh karena pemahaman. Maka tadi saya katakan kalau orang dewasa berpikir dulu, pemahaman dulu. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu wujud kemuliaan, wujud penuh dari kemuliaan, dan isinya adalah kasih karunia dan kebenaran.
kasih menyentuh, membuka hati. Tapi setelah saudara tersentuh oleh kasih Tuhan, saudara perlu diisi oleh pemahaman. Itu yang bisa membuat kita bertumbuh. Kalau kita nggak diisi oleh pemahaman, kita tidak akan kemana-mana. Ya, kita tidak akan kemana-mana. Makanya di sini khotbahnya variasi. Kadang-kadang ada yang agak ribet. Ya nggak apa-apa. Jangan selalu maunya tuh yang gampang doang. Enggak, kita perlu pemahaman. Maka cintai firman Tuhan lebih dari apapun. Saudara boleh belajar disiplin ilmu yang lain. Saudara boleh baca buku apa aja. Tapi saya mau pastikan, cintai firman lebih dari segalanya. Firman itu sumber kehidupan. Firman itu sumber kehidupan. Sebab firman itu keluar dari Allah sendiri. Hal terakhir, saya akan tutup dengan ini. Kita bisa bertumbuh karena Tuhan menginvestasikan kemuliaan dalam diri kita. Apakah saudara sadar itu? Dulu saya berkhotbah tentang the glory of God, kemuliaan Allah. Bahwa hal yang terpenting untuk Tuhan adalah His glory. The most important thing for God is His glory. Tapi luar biasanya hal yang terpenting itu Tuhan investasikan dalam diri kita. Dan Tuhan mau bumi itu penuh dengan kemuliaannya. Coba lihat satu ayat terakhir. Bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Tuhan investasikan. Tuhan investasikan kemuliaannya dalam diri manusia. Lalu manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, Tuhan mulai kasih perintah. Nah, dengar baik ini. Kalau Tuhan kasih perintah, itu beda dengan manusia kasih perintah. Mau tahu bedanya di mana? Kalau Tuhan kasih perintah, perintah itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Kalau Tuhan bilang kamu harus menjadi berkat, itu keluar dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan bilang kamu harus mengampuni, itu keluar dari dirinya sendiri. Kamu harus mengasihi, itu keluar dari dirinya sendiri. Beda sama manusia. Manusia suka kasih perintah, tapi dianya sendiri tidak ada di dalamnya. Kalau Tuhan kasih perintah, itu ada dalam dirinya sendiri. Dan Tuhan pasti kasih kemampuan akan hal itu. Tuhan mau bumi penuh kemuliaannya, supaya apa? Kan kemuliaan itu kan kabot. The quality of God is His glory. Supaya apa? Supaya kualitasnya ada di bumi ini. Kualitas sorga ada di bumi. Makanya doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya kualitas sorga ada di bumi. Nah, masalahnya melalui siapa? Dan Tuhan memilih manusia. Tuhan memilih saudara dan saya untuk memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Maka Tuhan mau kita bertumbuh. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Kita bisa bertumbuh karena Tuhan menginvestasikan kemuliaannya dalam diri kita. Tuhan berikan perintah yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan karena hal itu, Tuhan mau bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan melalui saudara dan saya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Refnya aja. Thank you Lord. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. dan ku ingin mengenalmu
Masing-masing kita tundukkan kepala. Biar jadikan saat ini saat-saat saudara dengan Tuhan. Saudara datang ke gereja, dengar khotbah. Saudara menyembah Tuhan. Tapi sekarang saatnya kita bertanya sama diri kita sendiri. Aku ini punya tanah model yang mana? Keras total, resistance? Atau aku seneng touch, tapi firman Tuhan gak pernah penetrasi, makanya gak pernah tumbuh. Touch but not transform. Tersentuh, aku tersentuh kalau dengar khotbah, tapi hidupku gak pernah diubahkan. Izinkan Tuhan mempenetrasi hidup saudara. Atau jenis yang ketiga, aku rajin pelayanan, aku buat seneng deh kegiatan-kegiatan gereja. Aku senang bersekutu sama Tuhan. Tapi kalau mau jujur, aku tidak punya kedisiplinan untuk mencabut rumput-rumput liar, semak duri dalam kehidupanku. Aku biarkan itu tumbuh. Kegiatan rohani saudara tidak bisa menggantikan rumput duri yang tidak dicabut. Itu perlu kedisiplinan dari kita, perlu kejujuran dari kita. Tuhan, kalau mau jujur, aku masih suka mencari kenikmatan daging. Aku senang cari Tuhan. Tapi kalau aku mau jujur, aku menggantungkan hidupku pada kekayaan, pada kenikmatan hidup. Aku mencari kenikmatan hidup. Aku menggantungkan hidupku pada kekayaan. Cabut semak duri itu, cabut. Sebab kalau tidak, satu saat itu akan mencekik imanmu. Mungkin saudara ada yang bilang, Pastor, aku banyak khawatir, aku banyak takut. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, Dia berikan roh keberanian. Jadi ketakutan itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan itu hanya takut akan Tuhan, gentar menghormati Tuhan. Bukan takut akan dunia ini, takut akan kondisi hidup. Belajar hidup di dalam Dia. Komitmen sama Tuhan, punya waktu untuk kontemplasi, cabut semak duri yang ada. Kalau saudara tidak konsisten dalam Tuhan, mungkin saudara berdoa, baca Alkitab, dan saudara pikir, gak ada apa-apa, sama aja. Be consistent, be persistent. Satu hari saudara akan melihat buahnya yang matang. Bapa, hambamu berhenti berbicara, tapi biar firman-Mu boleh mempenetrasi, terukir kuat, dimateraikan dalam loh hati anak-anak-Mu. Supaya firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan, kuasa, anugerah-Mu untuk melakukan, untuk menghidupinya. Memberkati semua jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya semua yang ada di tempat ini boleh mengalami pertumbuhan di tahun ini. Pertumbuhan akan pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan dalam hubungan suami istri. Pertumbuhan dalam hubungan dengan anak. Pertumbuhan dalam segala hal. Pertumbuhan dalam karakter. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.